Serbia. Ke Serbia? PT, betul. PT ini pun terdaftar di pemerintah Oh, dan keren. legal. Karena sempat PT ini pun pernah bermasalah dengan kami Oke. terkait dengan PMI Singapura waktu itu. Oke, terus? Ini yang 4 orang yang belum diberangkatkan ini karena ada 10 orang sebenarnya yang sebelum diberangkatkan. Nah, dari 20 orang yang berencana untuk diberangkatkan ke Serbia itu sudah 10 orang yang sudah diberangkatkan tahap pertama itu sebelum Lebaran kemarin, Miss. Oke. Tetapi yang bisa lolos di imigrasi Serbia itu hanya awal mulanya hanya 3 orang. Terus? Nah, kemudian yang 2 diakali lagi dengan menggunakan visa kunjungan atau wisata lah ya. Nah, itu akhirnya 5 orang. Dan di antara 10 orang yang diberangkatkan gelombang pertama itu ada salah satunya itu adalah adik sepupu saya yang tanpa saya ketahui kalau dia berproses bekerja ke luar negeri. Saya mendapat informasi itu dari teman-teman satu rombongan mereka. Oke. Dan mayoritas dari teman-teman ini adalah warga Lampung dan mayoritas juga dari warga Lampung Timur, Miss. Waduh, habis Kamboja terbitlah Serbia. Betul. PT ini terdaftar di kepala rombongan dari 5 orang itu. Karena dia merasa dalam proses ini ada yang nggak beres setelah sampai di negara tujuan, dia minta tolong dengan istrinya, tolong bantu pulangkan saya. Nah, akhirnya dia coba menghubungi pihak P3MI, menyampaikan kalau kamu mau pulang ya harus bayar biaya pemulangan senilai 30 juta. Sementara pihak PT menjanjikan informasinya tanggal 3. Nah, dari 4 orang yang sedang kami BAP di kantor kami, di kantor pusat kami, ini sempat kemarin menemui pihak PT-nya, itu menanyakan kalau seperti ini, kalau saya mau dipindahkan ke negara lain saya nggak mau, karena perjanjian dari awal itu kan saya mau diberangkatkan ke Serbia dengan proses yang resmi melalui jalur pemerintah kan gitu. Kalau dipindah-pindah berarti kan ada indikasi kemungkinan ada permainan oleh pihak PT kan gitu. Dan kayak contoh adik sepupu saya itu karena dia nggak bisa masuk ke Serbia, sempat dia dikirim ke Turki. Tapi adik saya ini sekarang posisinya sudah dipulangkan ke Indonesia. Saya belum ketemu sih kebetulan. Sementara saya untuk hubungi adik sepupu saya sendiri, responnya kurang positif saya lihat sih. Tapi mungkin dalam beberapa waktu dekat saya akan pasti temui adik saya ke rumahnya. Dari 4 orang ini jelas sudah melapor ke kami dan mereka pengen kalaupun dia MD lah katakan bahasanya, itu dia ditanya kemarin pagi itu dengan pihak PT, kalau saya mau MD apa konsekuensinya yang harus saya ini, kalaupun memang ada potongan nilainya berapa, tapi dari pihak PT ini bulat terus. Nah, tapi memang sebelumnya sudah saya kasih arahan, karena ini kesalahan mutlak, bukan kesalahan di CPMI-nya, tetapi memang kesalahan dari pihak P3MI-nya. Emangnya resmi ke Serbia itu resmi? Ada? Kalau indikasi dari proses, dari teman 4 orang yang sedang diperiksa di kantor kami, informasi awal itu, saya tanya, dari 10 orang yang sudah diberangkatkan gelombang pertama dan bisa lolos 5 orang itu, apakah sempat dibawa ke BP2MI? Waktu itu bahasanya kan BP2MI, sekarang menjadi KP2MI. Setahu kami nggak ada, Pak. Dan tidak ada proses kami di KP2MI atau BP2MI. Bisa dibilang ilegal dong? Betul. Kenapa orang-orang masih ada yang pergi ke Kamboja? Tidakkah banyak kejadian di sana? Kenapa masih ngeyel? Mudah-mudahan bisa pulang ke Indo dengan sehat walafiat.
Berdoalah masih pulang, biar pulang dengan selamat. Kenapa dengan hari pertama Mas? Masnya baik-baik saja kan di sana? Katanya ada kerjaan gajinya gede, tapi pas di sini tuh nggak ada. Wes stop, bilangin tuh nggak pernah denger sih. Orang pada pergi ke Jepang, Korea, kalian malah ke Kamboja. Ya Allah, dah tulis wasiat belum nih surat Yasin? Kasihan banget, tapi udah takdir ya. Kalau melindunginya pasti ada jalan keluar. Berdoa saja semoga Allah melindungimu. Sudah berpakaian lengkap serba hitam. Tahu lah ya. Kenapa kok pada ngeyel-ngeyel? Padahal Miss Yuni sudah melarang, ujung-ujungnya kan yang bermasalah. Sudah dibilangin ke sana tapi ngeyel. Yang dipikir mana ada gaji besar tanpa punya skill atau ijazah tinggi. Orang pada bikin VT tentang Kamboja langsung viral, nggak peduli benar atau tidak, saking cerdasnya sampai nggak peduli kan. Hindarilah negara Eropa Timur seperti Hungaria, Slovakia, Serbia, dan lain-lain. Mereka juga negara tidak terlalu kaya, mereka juga cari kerja di Eropa Barat nih. Maaf, Serbia bukan negara konflik ya. Dari dulu kan pas zaman Pak Harto itu memang negara penuh konflik. Serbia negara mana masuk Asia? Afrika mbak, Eropa Timur, Eropa. Korbannya selalu orang Konoha. Betapa susahnya ya negara Indonesia mencari kerja nih. Maaf, Serbia bukannya negara Arab, Eropa. Lah aku ditawarin harus bayar 80 jetong nih. Bukan gitu, nggak worth it sih. Segitu sampai Serbia cuman gaji di bawah 15 jetong. Mending Jepang, Korea aja deh. Serbia negara hukum Muammar. Negaranya Muammar Gaddafi kan ya. Libya mbak. Aduh, seadanya saya sebagai Hotman Paris atau Nikita Mirzani pingin rasanya saya membuka lowongan kerja buat mereka berangkat ke luar negeri biar gak jadi ke Serbia. Mohon doanya dulu. Ngapain ke Serbia? Mau ketemu Serbia Dancing Lady? Maaf ya, Hong Kong itu aman ya. Serbia lebih aman, nggak kayak di Kamboja deh. Meksiko juga aman, kenapa nggak ada yang ke sana ya? Paspor Indonesia susah untuk masuk ke Eropa dan juga nggak ada kerja antara kedua pemerintah. Kalau Singapura aman gak ya? Mau CPMI? Guys, di Bosnia itu kira-kira aman ya? Waduh, di Bosnia jauh sekali. Sepupu kerja di Serbia, alhamdulillah serba pulang alhamdulillah bisa pulang meskipun ceritanya panjang banget. Aku sampai nangis dengar ceritanya. Alhamdulillah pulang dengan selamat. Aslinya nyampe sana kerja kak, waktu itu musim salju, tapi karena meskipun kerja sampai 3 bulan gak digaji, pas pulang di bulan keempat digaji tapi separuh. Jadi segolongan sepupuku ini itu mau niat pindah ke Inggris. Terus mereka entah punya teman Inggris atau gimana, mereka jalan kaki lewat hutan. Katanya seminggu jalan kaki, nggak makan juga nggak minum. Karena gak kuat, mereka semua ada 7 atau 8 orang itu sepakat buat ke KBRI aja lah. Alhamdulillah proses tampung pulang, alhamdulillah ya. Ini nggak kenapa-napa, untungnya tuh ada korbannya udah kerja 3 bulan tapi nggak digaji gitu kan. Ada digaji di bulan 4 tetapi mereka ini malah cuma digaji separuh gitu. Walaupun sekiranya Serbia negara Eropa, tapi mohon maaf Serbia itu masih di bawah Indonesia loh, tapi masih banyak aja ke sana ya.